Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajian Tauhid malam ini halaman baik. Oh iya baik. Waduh sama ini materinya. Iya baik. Ini. Iya siap. Halaman 41. Tengah. Walladzi yu'minu bi anna Allah ta'ala wahidun fi dhatihi wa fi sifatihi wa af'alihi imanan sadiqan fa innahu yunaffidu min nafsihi athar syirki fi qawlihi wa fi'lihi wa yatatahharu minhu fi tasarrufatihil fi'liyati kama tatahhara minhu fi aqidatihi. Adapun orang yang beriman dengan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, dengan keimanan yang benar, maka sesungguhnya dia yaitu melemparkan daripada dirinya akan bekas-bekas kesyirikan pada ucapan maupun perbuatannya. Ia membersihkan diri pada segala tasarrufnya, daya gunanya yang bangsa perbuatan, sebagaimana ia mensucikan dirinya dari syirik pada akidahnya. Fallahu wahdahu ma'buduhu, maka Allah semata yaitu yang disembahnya. Wa huwa la ya'budu ahadan siwahu, dan dia tidak menyembah seorang pun selain Allah. Liyatahaqqaqa makna la ilaha illallah, agar terbukti makna la ilaha illallah. Artinya saudara, bahwa satu-satunya ilmu yang antara teori dan praktek berbeda adalah ilmu tauhid. Tidak sama ilmu tauhid antara teori dan praktek. Bila solat umpama ada sujud dalam teorinya, maka prakteknya kudu kita sujud. Kalau solat enggak sujud, solatnya tidak sah. Ilmu tauhid berbeda. Teorinya kita kudu yakin Allah itu esa. Tidak ada yang namanya mobil jalan di jalan tol zigzag ngebut yang nyupir 3, nggak ada, mesti 1, mesti 1. Itu akal bilang begitu. Tidak ada orang yang bikin pertunjukan perwayangan dengan penonton yang banyak, melainkan mesti dalangnya 1. Ki Kusumo 1 dalangnya, iya 1, enggak mungkin dalangnya 2, apalagi 3 dan seterusnya. Sampailah ada orang bikin alur film pertunjukan seperti film Satria Bambu Kuning, jagoannya Berry Prima, musuhnya Advent Bangun, mesti sutradaranya 1, namanya Putu Wijaya. 1,
Enggak mungkin yang ngatur skenario dunia ini namanya perwayangan. Yang main dalang satu, enggak banyak, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dunia ini adalah perfilman, banyak pemain dan pemerannya, maka pengatur skenario dan sutradaranya satu, namanya Allah. Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kalau dunia ini ibarat mobil atau kapal dengan muatan yang banyak, yang nyupir satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Bila dunia ini adalah tempat main lakon sandiwara, seperti dunia adalah panggung sandiwara. Niki Ardila, kalau ini dunia adalah panggung sandiwara, berarti ada pengatur lakonnya satu, namanya Allah. Ini teori, kita kudu yakin teorinya. Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Bagaimana implementasi kehidupannya? Bila ini saja mengerti qul huwallahu ahad, kita kaya beneran. Sampailah ada ulama ngasih amalan, ada orang yang hancur-hancuran usahanya, habis mulu usahanya. Sampai bapaknya dulu pedagang, dia nyontoh juga dagang, cuman salah nyontoh babanya, enggak utuh. Waktu dagang dia nyontohnya satu doang, bab penjualan, bisanya jualin tanah babak mulu, nambahin nggak bisa. Jadi bab penjualan doang, bab pembelian belum lulus, belum. Babnya penjualan, jualin tanah babak. Ancur-ancuran usahanya. Dikasihlah sama ulama, ente wirid tiap malam, jalanin baca kulhu 1001. Diamalin, bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Usahanya maju lagi. Yang tadinya habis perusahaannya muncul lagi. Karena rahasianya di ahad. Ahad. Allah itu esa. Kenapa? Apa implementasinya? Nah, ilmu tauhid, sifat-sifat Allah tuh punya pancaran cahaya. Ada seternya. Kudu digosok nih seter. Kalau kagak digosok, maka jadi bulukan tuh batu. Kagak jelas. Ini akhirnya merubah jadi pola pikir, menjadi mindset, rusak pola pikirnya karena kurang digosok. Bagaimana implementasi sifat-sifat Allah? Kita ngambil esa. Orang yang yakin, seyakin-yakinnya tertanam di dalam dia punya hati sanubari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala esa. Biar gampang, satu yang tak berbilang, satu bukan 1/3, satu bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Saya menyebut kata satu aja biar gampang. Bila kita yakin, benar keyakinan kita bahwa Tuhan kita satu, sejagat raya ini kagak ada Tuhan kecuali sifatnya satu, wahda niat, yaitu Tuhan kita adalah Allah. Bila kita yakin Tuhan kita Allah, Tuhan teman kita
Allah. Tuhan tetangga kita Allah. Tuhan bos kita Allah. Tuhan karyawan kita Allah. Segalanya Tuhan itu Allah. Bila kita yakin Tuhan itu Allah, benar yakinnya, maka kita akan buang dari hati kita kesyirikan. Kita nggak bakal menduakan Tuhan, nggak bakalan. Kenapa kita nggak bakalan menduakan Tuhan? Loh, ini abang kita Ustadz Mansur kerja sama orang tua kita, Bade Parno, kerja. Yang ngegaji iya Pak Deparno karena dia ngegaji, tapi kagak nurut sama Pak Deparno, kagak nurut. Padahal yang ngasih gajian dia, tapi nurutnya sama Bang Haji Yoyon, nurutnya. Padahal nggak ngegaji, nggak apa, nurutnya sama dia. Nah ini bener apa salah nih? Salah. Salahnya di mana? Hah? Enggak nurut sama yang gaji. Jadi akhlak baik, akhlak buruk. Nah, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Masa kita nurutnya sama orang, sama Allah kagak nurut? Namanya menduakan Tuhan. Kita kudu nurut sama Allah. Yang ngasih kita hidup Allah, yang ngasih kita sehat Allah, yang ngasih kita makan Allah. Ampe nih hari masih hidup, masih sehat, masih makan karena diperhatiin sama. Masa sama Allah kurang mau deket? Sama masjid aja gak musuhan sama masjid. Tapi kalau ke Teluk Naga nyampe kan jauh. Kaya-kayanya nggak ada Allah di masjid, kaya-kayanya. Tapi kalau di tempat mancing ada Allah, jadi tenang. Kalau di masjidmu kagak ada, kan Tuhannya sejagat raya atuh. Bila di masjid aja kagak ada, maka di sono juga kagak ada. Bila di sono aja lapangan bola Copa America kagak ada, maka di masjid juga kagak ada. Lah kan begitu tauhid, kan Allah semuanya. Maka kita nggak mau menduakan Allah. Kita bersihkan diri kita, menyatukan diri kita sama Allah. Udah Tuhan kita Ahad, Dia Allah. Dan ini membuat orang jadi kaya raya. Kalau ini mantep. Dari mana? Begini. Kita ngewarung. Depan rumah kita ngewarung. Justru yang depan rumah kita itu belajar dagang baksonya dari kita. Kita dulu dagang bakso. Dia dulu karyawan kita. Sekarang dia dagang bakso depan rumah kita. Dagangan dia laris, dagangan kita kurang laris. Mulai kita berpikir karena tauhid kita kurang bagus. Dia laris, gua kagak. Jangan-jangan didukunin. Begitu sama dia, didukunin sama dia. Dah. Ini namanya tidak mengerti tauhid. Sekarang masalahnya yang ngasih laris warung kita, teman kita tuh siapa? Lah Allah. Allah tuh siapa? Tuhan kita. Kenapa kita malam gak bangun, melek, putar tasbih ke, tangis ya Allah, ngomong sama Allah, ya Rabb. Teman warung di depan rumah saya laris, warung saya kurang.
Ya Rob, saya pengen warung saya lebih laris kayak dia, minimal sama ya Allah, sama ya Allah. Boleh. Tangis ya Allah. Jangan dinilai mungkin dia rajin ibadah saya kurang, jangan dilihat itunya dah. Mungkin dia rajin Senin Kamis saya kagak, jangan lihat itu, sama-sama hamba aja dah. Dia hamba, saya hamba. Enak di pikiran daripada mikirin dia mulu. Kurang ajar. Dia ini bikin warung saya gagal laris. Emang sentimen tuh orang. Kata kita, itu namanya sudah masuk pikiran negatif. Bakal terus nih jalan negatif nih. Jalan negatif. Ini nggak bener nih dia nih. Kagak ada makasihnya sama kita. Merem melek sampai jam 1 nggak bisa merem mikirin dia. Yang kita pikirin tuh kira-kira lagi mikirin kita apa kagak? Malamnya ngapain? Lah tidur. Ngorok nggak? Ngorok. Pules karena dia siap-siap jam 3 mau tahajud biar minta sama Allah biar warungnya laris. Lah kita kagak tidur, mikirin dia mulu. Yang dia kagak mikirin kita, dia mikir warungnya biar laris. Kita mikirin dia, apa enggak tambah laris? Dibantuin, dipikirin. Warung kita siapa yang mikirin? Orang ada, ya tambah hancur. Ini yang menyebabkan kita mundur. Mikirin dia mulu, meremelek, capek. Terus tuh otaknya jalan. Kemarin bininya kayaknya ada mobil tuh dari Lotemat, bawa kulkas 2 pintu, Sap kayaknya mereknya Sap. Begitu. Paling kagak kalau kredit 400 dah per bulan. Begitu. Belum anaknya yang gede kayaknya habis ngambil motor PCX putih kayaknya. PCX putih. Kalau enggak, kalau kredit paling enggak dia 1,5 juta tuh sebulan kalau 4 tahun. Jadi 1,5 juta ditambah 400 2 juta. Tuh baru itunya doang tuh, belum yang lain. Berarti duitnya buat apa kita ngitungin duit dia? Digaji juga kagak. Meremelek. Ini kita nggak bisa tidur nih. Kalau mau jujur, ulah dia apa ulah kita? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buang. Biar enak hidup tuh orang bertauhid tuh. Begitu. Jadi tenang. Jadi yang muncul pikiran negatif kalau kita salah mikir. Coba lihat teman kita di pasar. Kata dia, saya ini sebagai hamba kudu nurut sama Allah. Bagus nggak tuh pikirannya? Bagus. Namanya pikiran positif. Kudu nurut sama Allah. Dan Allah suruh lewat nabinya, saya disuruh kasih nafkah anak bini. Bagus nggak? Bagus. Karena itu saya pergi ke pasar, dagang demi menjalankan perintah Allah. Bagus nggak? Bagus. Tenang di hatinya. Dia kagak mikirin tuh berkerumun, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Dia yakin Allah jaga. Kenapa yakin Allah jaga? Dia menunaikan kewajiban ngasih makan ama anak ama bini. Cakep. Maka yang dagang di pasar tuh kebanyakan sehat karena pola pikirnya sehat. Pola pikir sehat tuh disebut pola pikir positif. Maka bila diswab hasilnya negatif karena pola pikirnya positif. Berbeda dengan kita. Ono masjid ngeri berkerumun, ada wabah. Positif apa negatif? Negatif. Ono di masjid kagak dijaga sama Allah. Tapi kalau pasar ada Allah. Kalau di masjid mah Allahnya ora ada. Positif apa negatif? Negatif. Maka yang kayak begini kalau di swab
positif. Kalau di swab ini didandanin. Bila di pasar ngejalanin kewajiban nama Allah di pasar, buat anak bini Allah jaga masjid rumah Allah, kita mau nurut ama Allah, patuh ama Allah yang nyipta anak bini. Bila kerja untuk anak bini aja dijaga sama Allah, maka kita ibadah kepada yang nyipta anak bini kira-kira ama Allah ditelantarin apa dilindungi? Tuh ditaruh di otak, namanya positif. Nanti kalau di swab negatif. Tuh masjid, nggak ke masjid bang, nggak ke masjid. Waduh, anda ini gak ngerti, ini musim wabah. Jangan ke masjid, karena ini musim wabah. Jangan ke masjid, gak bagus. Kurang jalanin aturan nih orang. Kalau yang ke masjid tuh songong, dia songong. Kata dia songong. Orang kayak saya nih orang baik, kata dia. Pas minggu di sektor 7 main sepeda. Itu sektor 7 sama masjid tuh jauhan mana? Itu emang dia kagak ada juga di situ. Kecuali itu bukan punya Allah. Kan punya Allah. Kalau di masjid kagak ada wabah, di situ juga ada. Rumah aja. Kan kagak. Kalau di rumah aja beku. Masih mendingan nurut sama Allah daripada kongres kongko ora beres. Kan begitu. Ini namanya tauhid. Ngedandani pola pikir. Harus benar. Masa dia waktu jalan ke Haji Masa makan surasem Pondok Karya, naik motor, kan dari Bintaro jauh Pondok Karya. Kira-kira naik motornya rapet apa renggang? Rapet. Selesai makan, pulang, dohor, ada masjid, dia sholat renggang. Selesai sholat naik motor, rapet lagi. Ini kira-kira pola pikirnya benar apa salah? Salahnya di mana? Dia nganggap waktu naik motor ada Allah. Naik motor mah Tuhannya Allah, maka dijaga, nggak ada khawatir. Kalau di masjid mah Tuhannya bukan Allah, maka kagak dijaga, tuh rusak. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Ini kita kudu bener tauhid nih, kudu bener, mantap. Lah kan kita ngaji wujud gidam bako, wujud gidam bako. Ini kudu merasuk dalam hati, jangan merasuk di mulut doang. Wujud gidam bako, wujud gidam bako, hayang ngudut teboga rokok. Beli. Jadi kita ini biar benar berpola pikir. Kan Allah Esa, supaya kita jangan nyalain Allah dari dulu. Alhamdulillah kita masih kasih hidup, alhamdulillah ala ni'matillah. Bukan hidup doang, dikasih sehat. Sehat enggak? Alhamdulillah ala barakatillah. Di samping sehat, kasih makan enggak? Kasih makan. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, itu sih bukan orang susah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah. Lah Allah masih perhatiin dalam wabah kayak begini, lalu otak kita ngeluh mulu. Ini namanya salah, jelek-jelekin Allah, kagak ada terima kasihnya. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih rezeki disalahin mulu sama dia. Kita jangan.
Ini yang bikin kita jadi kaya, karena konsen nama Allah mulu, nggak nyalain mulu. Kita nggak usah ngomong Allah, temen aja. Temen Ustadz Mansur ini dikasih mulu sama Pak Haji Parno, dikasih mulu, tapi nyela mulu. Kira-kira pengen ngasih lagi nggak? Lah kagak. Kita jangan jelek-jelekin Allah. Akhirnya kita kagak dikasih lagi sama Allah, gara-gara kita jelek-jelekin Allah mulu. Padahal yang ngasih Allah. Ini namanya tauhidnya belum rapi. Selain Allah namanya ciptaan. Selain Allah namanya ciptaan, bukan tuh la ilaha, Tuhan itu Allah. Selain Allah bukan tuh, namanya ciptaan. Corona tuh Tuhan apa ciptaan? Ciptaan. Kita Tuhan apa ciptaan? Ciptaan. Kita ini mampu apa lemah? Hah? Jadi corona tuh mampu apa lemah? Sama kayak kita makhluk. Kan sama-sama lemah makhluk. Kayaknya corona lebih hebat dari Allah gitu. Tuh, ini kan pola pikir. Ini kudu didandani biar kita tenang. Alhamdulillah lockdown berat badan nambah. Ya Allah. Sampai teman saya tanya, bagaimana bang lama nggak ketemu? Alhamdulillah di swab negatif guru. Bini, kalau bini positif. Karena saya nggak kerja di rumah mulu kerjanya. Begitu. Jadi nambah lagi. Begitu. Alhamdulillah positif. Begitu. Jadi saudara, bila kita yakin Tuhan kita Allah, kita tuh enggak ngiri sama orang. Orang bagaimana kayak temen kita warungnya laris, kita enggak ngiri sama dia. Paling juga main dukun, tuh namanya ngiri. Kan ada Allah dia, kita juga ada Allah. Lah minta kita kayak dia. Kan Tuhannya sama satu, sifatnya wadaniyat namanya Allah. Kita minta juga, cuman kan kita enggak, pengennya panen ogah nanem. Bener apa salah nih? Hah? Bener apa salah? Hah? Bener? Salah. Yang bener? Iya, kalau pengen panen zikir nggak mau, baca Quran nggak mau, baca sholawat nggak mau, begitu, baca ratib nggak mau, tapi pengen dikasih subur, ngimpi, kan kagak nanem dulu. Maka kata kiai itu banyakin ratib banyakin, bukan rapid. Itu merapid, ratib, aduh, ratib, biar kita dikasih subur sama Allah, konsen. Tapi dia ngata-ngatain kita, pahami Tuhan dia sama Tuhan kita sama Allah, biarin, kan Allah tahu kalau dia ngata-ngatain kita, biarin, gak apa-apa. Sebab kalau ada orang ngata-ngatain kita di belakang, berarti kita udah di depan. Kenapa marah? Kalau ada orang ngerendah-rendahin kita, berarti kita udah tinggi. Loh, kenapa marah? Biarin aja, kan mulutnya. Konsen aja kita. Contoh pelari maraton. Kira-kira pelari maraton tuh otaknya mikirin samping kanan samping kiri apa mikirin belakang? Hah? Orang yang lari maraton, ini kayaknya belum pernah ikut lari maraton kayaknya. Orang yang lari maraton tuh mikirin samping kanannya, mikirin samping kirinya apa mikirin belakangnya?
Mikirin mana? Hah? Mikirin belakang. Wah, belum pernah lari maraton. Mikirin mana? Mikirin mana? Depan yang dipikirin, garis finish. Bagaimana harus biar nyampe? Kagak ada pelari maraton mikiri kanan, mikiri kiri. Kagak ada. Apalagi yang lari maraton ngiri sama yang di tribun. Tuh orang duduk aja tribun, gue diem aja dah. Sampai enggak? Lah kagak. Kita ini pelari maraton, enggak usah sampingin orang ngomong apa, kayak yang penting kita bener pada jalan Allah. Begitu. Ini jadi kaya, jadi stres. Dia mah habis ngata-ngatain kita malamnya tidur aja, kita kagak bisa tidur. Aduh, waktu tinggal di sini nih, waktu gue jadi RT tuh dia, gue nyariin kontrakan, tapi kelakuannya kayak begitu sama gue ya, miring kiri lagi. Padahal gue udah baik banget waktu itu jadi RT ya, tapi emang dia kurang ngajar sama gue. Sampai jam 1 belum lagi. Ini nggak bisa tidur. Ini ulah siapa nih? Ulah siapa? Ulah kita. Jangan kerja. Itu yang jadi pegel hidup. Jadi pegel. Mau ngapain? Mikirin omongan orang. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nih saya mau kasih contoh. Dulu Sayyidina Luqman Al-Hakim, Luqman, ada Quran surat Luqman. Kami bersama beberapa teman sudah ziarah di Mesir makamnya, di Alexandria. Sayyidina Luqman. Luqman nama anaknya. Luqman nama anaknya. Kata Luqman, anakku, jangan pikirin apa dikata orang, tapi pertanggungjawabkan apa yang kau perbuat. Sebab orang ngomong gak ada habisnya. Bener bah, kita buktikan. Dia punya sapi 1, dibawa ke pasar, dituntun berdua. Luqman sebelah kanan, anaknya sebelah kiri. Ketemu sama orang kampung. Pak, apaan itu? Sapi. Mau dibawa kemana? Pasar, mau saya jual. Sehat? Lo sehat? Nih mau orang kan musim kurban. Loh, sehat kenapa nggak dinaikin? Bego amat. Bikin capek aja, naikin aja. Begitu. Sapi gede begitu. Tuh, kata bapaknya. Tuh kan orang bilang begitu. Bak, kita nurut sama orang. Ayo, naikin berdua. Jalan. Ketemu orang kampung. Ya Rabbana, tuh orang bego banget nyeksa binatang, badan gede-gede kayak begitu naikin berdua, kagak ada otaknya, nggak sayang sama binatang, gantian kayak jadi orang mah. Tuh salah ya. Akhirnya gantian. Kata anaknya, abah aja dulu yang naik, saya yang jalan. Maka anaknya yang jalan, anaknya gemuk. Itu sampailah ketemu satu kampung, ada lagi yang ngomong, astagfirullah, tuh bapak ya kagak ada pikirannya, anak jalan susah kayak begitu, badan gede kayak begitu, suruh nonton dia ongkang-ongkang kaki enak-enakan di atas sapi. Otaknya di mana tuh orang? Anaknya kayak yang naik, jangan dia, kagak bener banget. Turun bapaknya, anaknya yang naik, tuntun nama bapaknya. Ketemu lagi sama orang kampung, astagfirullah, itu anaknya kelakuannya bapak udah peyang kurus kerempeng kayak begitu, disuruh nuntun dia enak-enakan, ndak ada pikirannya. Anak doraka itu, doraka anak begitu. Akhirnya bingung, dituntun salah, dinaikin berdua salah, gantian salah. Akhirnya anaknya usul, bak kita pikul aja. Itu sapi diikat kakinya.
ambil itu kayu, dipikul sapi, anaknya di depan, bapaknya belakang, mikul. Temu sama orang kampung udah dekat pasar. Pak, itu apa? Sapi. Sapi hidup, sapi mati. Sapi hidup mau saya jual ke pasar, mau saya jual. Gila lo, sapi hidup dipikul, dituntun kek. Akhirnya kata anak, aduh Pak, buang aja dah. Dibuang ke jurang. Akhirnya kan kata bapaknya, itulah omongan orang, enggak ada habisnya. Yang penting kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita benar. Orang ngomong apa, kayak yang penting kita benar di jalannya. Suka-suka dia. Jangan habis pikiran kita, capek. Jangan ikut-ikutan. Udah di masjid, ya juga sih, di masjid kayak kagak ada Allah nih, renggang-renggang. Waktu naik motor ini emang salah juga. Entar lagi ketemu grup WA, berubah lagi. Ini namanya ikut-ikutan, namanya kagak mantep sama tauhid, enggak duduk tauhidnya. Di masjid mau ngangguk-ngangguk kayak, sampai kata gurunya, kayaknya paham ini murid ini, tandanya ngangguk-ngangguk gitu kata gurunya, tandanya ngangguk-ngangguk, paham ini, paham. Dilihat lagi sambil ngomong sama gurunya, ada yang netes, wih terharu sama ceramah saya, kata si gurunya, terharu, tandanya ada yang netes. Dilihat lagi bukan dari mata, dari mulut. Wah, ngiler ini mah. Ya, ini berarti enggak mantep ilmunya. Maka kita orang tuh bersihin hati kita daripada jelek-jelekin Allah. Kalau ada teman kita maju, alhamdulillah. Kalau ada teman kita susah, aduh kasihannya yang sabar. Begitulah kita. Ini yang penting. Itu mah dagang lagi sepi, dia ngobrol di gardu, aduh bang, lagi payah dagang belakangan ini. Temennya, oh begitu bang, mulutnya, tapi di hatinya susah aja dongeng. Kemarin untung diem-diem baik, kata temennya begitu. Kalau waktu untung dongeng-dongeng aja mendingan, pas rugi aja cerita, pas cerita. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Kita ini yang mantep sama Allah, yang mantep sama Allah. Jangan terbawa, mulai nih malam, jangan terbawa. Sekarang nih lagi opininya satu, sejagat raya ini penyakit cuman satu, namanya corona. Itu kalau saudara kopi rokok sampurna. Kalau kayak Pak Deparno ini samsu, korosu. Itu saudara. Sehingga kita yang ngaji nih, ada yang meninggal, yang ditanya COVID dia, tuh namanya udah tergiring. Dikit-dikit kok penyakit emang itu doang. Buat apa ada spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis ginjal, bagian dalam, kulit, kelamin, spesialis mata, itu di mana? Emang gak ada penyakit yang lain. Kita jangan terbawa bertanya begitu. Jadi seakan-akan penyakit itu doang. Corona tuh jangan dimusuhin. Kalau makin dimusuhin mangkinan bersahabat. Corona, kau ini makhluk Allah, saya juga makhluk Allah, sama-sama makhluk, seguru seilmu jangan. Lah iya, begitu. Jadi biar sehat.
Gitu. Itu dimusuhin mulu. Begitu. Yang akhirnya gara-gara pola pikir kita negatif, pekerjaan kita juga jadi negatif. Karena segalanya dari pikiran. Dulu saudara, zaman engkongkong saya, kongkong kita, itu yang namanya nyemprot tuh jelas padi supaya hasilnya bagus, jangan ada hama, semprot enrin, semprot jelas yang disemprot tuh artinya hama jelas disemprot pekerjaannya dan hasilnya jelas, dapat padi bagus, namanya positif. Lah kita lapangan bulu tangkis disemprot, nyemprot apa? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kagak ada, alhamdulillah. Lapangan bulu tangkis disemprot-semprotin. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Emang ada apanya? Emang terbang ke situ. Emang karena pola pikirnya rada-rada, kerjaannya juga. Kenapa Pak Dek? Ada begitu Pak Dek? Hah? Keringatnya netes bakteri. Ini baju juga disemprot karena keringatannya nempel di baju dulu. Jangan dipakai, dicopot bajunya, gitu. Masalahnya ada kaos dalamnya dicopot, celananya copot, sampai sempak-sempaknya copot, baru nggak ada bakteri. Lihat orang gila, ada nggak orang gila yang terpapar corona? Jaga jarak nggak? Pakai masker nggak? Kagak. Cuci tangan nggak? Kagak. Makan sembarangan apa milih-milih? Yakin sama Allah. Lah orang gila yakin. Orang gila. Masa yang waras kagak yakin? Ini sebetulnya yang gila siapa ini ya? Ini ke bawah-bawah. Lah ada ibu-ibu pegawai negeri juga kagak, iya dagang di pasar juga enggak, IRT ibu rumah tangga di rumah, dari dapur ke kasur, kasur dapur, itu tangan dicuci 17 kali kayak sholat aja, cuci lagi. Kalau orang dulu jelas habis makan tunjang kan tangannya kotor, cuci. Lah ini nyuci apa? Dikata waras rada-rada. Iya. Dikata rada-rada waras. Gara-gara rada-rada ini nih negatif, ini pola pikir, akhirnya waktu di swab positif. Coba dong pola pikirnya positif, sehingga waktu di swab negatif. Ini jangan apa ngangguk-ngangguk orang paham. Jadi kita ngaji tauhid nih saudara, mantepin keyakinan. Contoh satu, saya nggak mau jauh, cicak saja dah. Cicak makanannya nyamuk saudara. Rumusannya menurut saudara, cicak ngejar-ngejar nyamuk apa nyamuk nyamperin cicak?
Ada nggak cicak yang ngejar-ngejar nyamuk? Kenapa nggak ada? Nggak bisa terbang. Nggak mungkin ngejar-ngejar, karena nggak bisa terbang. Tapi dia yakin Tuhan dia esa dan tahu kebutuhan hambanya. Ada perutnya hambanya, kudu makan. Maka nyamuk nyamperin, kata cicak, emang rezeki gua caplok. Sampai sekarang cicak hidup nggak? Banyak nggak? Yakin sama Allah. Masa kita manusia ada akal, ada tangan, ada kaki, bingung. Waduh, mau di rumah ini, kontrak udah mau habis nih, bagaimana ini? Kayak bakal mati, kayak kagak ada Tuhan. Teman kita yang udah pensiun lama, Bang Haji ini udah pensiun berapa tahun ini? Dari 2011. 2011, 10 tahun. Masih hidup kan? Masih. Kenapa kita yang belum pensiun, yang mau 2 tahun lagi gusar? Ini udah 10 tahun biasa aja. Kan mantep. Ini kan penting tauhid. Kan yang bikin stres pola pikir kita, pijakan pikiran kita hidup berdasarkan kemauan, bukan hidup berdasarkan kemampuan. Karena hidup berdasarkan kemauan, ini jadi stres. Begitu. Hidup itu berdasarkan kemampuan. Udah diatur aja. Lagi zaman susah kayak begini, tempe aja makan, tinggal diatur. Senin tempe bacem, Selasa tempe orek, Rebo tempe ditepungin, Kamis tempe kari, Jumat tempe semur. Cakep. Jadi hidup itu dinamis. Enggak darah tinggi, tempe mulu budak nih. Begitu. Kagak darah tinggi, kagak. Tenang. Istri saya aja begitu. Kita kasih duit 10.000 istri kita, 2.000. Neng, kita pengen, saya panggil istri Neng kita pengen makan daging sapi. Enggak protes, siap. Dia beli Royco daging sapi. Cerdas. Diolah bagaimana ke 10.000 biar dapat daging sapi. Udah saya masukin di Royco. Cakep. Jadi hidup itu dibikin enak. Kalau dibikin puyang-puyang kita. Begitu. Allah itu esa. Sehingga kita yakin nyembah kita sama Allah, berharap kita sama Allah, bergantung kita sama Allah, takut kita sama Allah, bukan sama makhluk Allah, sama Allah. Jadi biasa aja, biasa. Jadi enggak usah gusar-gusar. Maka baca ratib, di ratib itu adalah ilaha, biar mantap. Tidak ada Tuhan yang bisa melindungi saya dari segala macam wabah virus kecuali baca ratib. Baca ratib. Biar tenang hidup kita, biar enggak puyeng hidup. Baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, baca 100 habis sholat, jangan tinggal, biar enggak stres hidup, biar enggak stres. Kita bakal jadi stres yang kagak, jadi puit yang enggak, jadi susah. Jangan dibikin susah hidup ini, jangan. Ada Allah, kita kudu jaga. Iya, jaga tuh ada 2 APD tuh, ada APD zahir, ada APD batin.
Masker saya juga ada di mobil, kalau enggak 250, kalau enggak nyapu. Kan kagak enak kalau suruh nyapu ya kan. Ada begitu. Tapi jujur, yang pakai masker aja kena enggak? Kena. Kadang marah-marah, sok lo, begitu dia kena habis ngomong sok lo. Begitu pakai masker yang kayak begitu, dia jaga jarak kena. Kan Tuhan yang bikin ngenain. Yang habis vaksin aja mati ada enggak? Yang enggak pakai vaksin mati ada enggak? Ada juga. Mati mau hubungannya sama Israel, bangan enggak sama corona. Emang corona Israel namanya corona? Lah kan kagak. Sabab doang. Maka karena itu saudara, mantepin tauhid kita, la ilaha illallah. Di Brunei sultannya, presidennya, rakyat kita udah pusing, kata dunia ini wabah belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu rakyatku pada baca Quran dah, ta'alluq sama Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turun Quran buat obat. Ayo pada baca Quran, obat, baca Quran. Apa di masjid, apa di langgar, di musola, baca. Enak, enggak nakut-nakutin. Jadi rakyatnya tenang, damai. Enggak kayak kita. Zona merah. Mana itu merahnya? Bingung. Jadi tambah takut lagi kita. Ntar lagi dikirim berita, yang meninggal hari ini 7, yang baca yang sakit tambah, yang sehat aja begini-begini, yang enak-enak aja beritain hari ini yang sehat alhamdulillah ada 500, besok lagi alhamdulillah. Jadi saya bisa sehat, jadi positif pola pikir itu, imunnya naik. Tuh begitu Islam. Kasih yang enak-enak. Coba aja orang sakit saudara, kasih bilang sama dia, bang saya cari-cari di masjid orang ada, ternyata masuk rumah sakit. Sakit apa? Ini pinggang nih yang kanan, udah 3 hari saya sakit. Yang mana? Kanan. Waduh, teman saya di Jawa model begini nih 4 hari mati bang. Kira-kira sembuh nggak? Kagak. Tuh namanya berita yang tidak enak. Begitu. Jadi yang enak-enak. Jadi biar kita pola pikirnya positif, biar kita mantap. Ala kulli hal kita nggak bakal ngiri sama orang. Ada orang maju, alhamdulillah. Kenapa? Allah kasih rahmatnya. Mungkin dia ibadah kali, tahajud, kita enggak. Mungkin dia duha, kita enggak. Begitu. Kayak yang wabah nih, saudara-saudara nih, kira-kira pengen udahan, pengen terus corona nih, udah apa terus? Udahan. Teman saya dagang masker, pengen terus. Yang dagang masker tuh pengen udahan, pengen terus. Pengen terus. Pakai sholat duha sampai 4 rakaat. Pengen apa? Pengen terus. Begitu. Lah kalau kita yang pengen udahan, serius juga mintanya sama Allah. Serius. Biar kita tuh tenang. Tenang, alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah kita udah bagus dalam program-program penanganannya, nggak kayak di awal-awal kalut. Di awal-awal susah, lockdown, diem aja di rumah. Ya Rabbana, itu bini langsung aja ditoyor lakinya palanya. Lu bang di rumah mulu ngerem, anak lu yang ada 5 bocah tuh telur lu, mau dikasih empan apa? Lu ngerem mulu di rumah. Daripada ribut sama bini, didengul-dengulin mulu palanya. Keluar juga dia dari rumah. Ya udahlah keluar. Di tengah jalan ketemu aparat, dibilang lockdown, keluyuran, pulang. Coba di rumah suruh keluar,
di luar suruh pulang. Apa enggak puyeng tuh orang? Mati wajar. Puyeng. Kata dia, aduh bagaimana saya? Di rumah bini ngomel, di luar diomel aparat suruh pulang, di rumah suruh keluar. Kemana ini tempat yang paling enak? Kata dia, masjid. Ditutup masjidnya. Apa enggak puyeng dia? Itu jadi stres. Akhirnya apa di Teluk Naga buka ya? Teluk Naga akhirnya. Jadi pusinglah kita orang. Tapi sekarang alhamdulillah sudahlah kita mulai pelan-pelan bisa kita mengerti. Jaga kita. Ya doa sama Allah. Majlis kita doa selalu waqfadhu ya Rabbi minal wabai wal ju'i wal ba'sa'i wad dharra. Jaga majlis dan semua teman-teman majlis kaum muslimin dari berbagai wabah penyakit, virus model apa saja, daripada kelaparan, daripada kesulitan dan penindasan, semuanya kita doa, baca zikir, minta sama Allah. Jangan kita udah luar biasa begitu, tapi kita ngomong begini diomelin lagi, sok tahu lu dokter bukan, kita cuman kagak berani, udah gede tinggi kan kita jawab, lu juga bukan dokter tapi udah luar biasa kan begitu. Tapi kan ada kitabnya belajar tauhid, kan kita ngaji tauhid biar mantap tauhidnya. Ala kulli hal, banyakin baca la ilaha illallah. Bila saudara baca la ilaha illallah sehari 100, kalau bisa sehari 500 umpama, atau sehari 1000, kalau udah 70.000 lapor saya kasih penutupnya. Baca la ilaha illallah sampai 70.000, namanya ataqah, membebaskan diri kita dari pikiran negatif dan dari diceburkan di neraka biar enggak diadab di kubur. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak usah kebut-kebut, pelan-pelan aja. Kalau sehari 1000 70 hari, 2 bulan 10 hari. Kalau sehari 500 habis sholat 100, berarti 4 bulan 20 hari. Kalau sehari 1 berarti 70.000 hari. Terserah kita. Baca la ilaha illallah biar kita tenang. Nanti waktu kita mau wafat, ada orang lain bisikin di kuping kita la ilallah, pas emang ini kedoyanan gua karena hidupnya demen. Jadi enggak kemudian la ilaha illallah panas, bukan ini yang saya mau. Airnya kata temennya, bang nyebut but. Aduh, susah begitu. Muji ji nggak ngerti karena nggak biasa. Mudah-mudahan ini sekelumit lah. Ala kulli hal, kalau kita yakin Allah itu esa satu, maka Tuhan yang ngejaga Gojek rapat, dia juga ngejaga kita sholat rapat, saudara. Beneran, dia juga. Bila Gojek di jalanan dijaga sama Allah, bagaimana kita di rumah Allah? Allah jaga, yakini itu. Ini kan tauhid. Kita harus bertauhid yang benar. Kita baca Fatihah buat pemerintah kita, moga cepat mampu untuk merapikan wabah ini, segera menanganinya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim mengangkat wabah ini dari muka bumi ini segera, dengan kehidupan kita normal kembali, perekonomian bangkit kembali, ibadah penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Teman-teman kita yang kurang sehat, Allah beri kesembuhan yang segera dan yang sempurna. Saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Yang sudah sehat, Allah jaga kesehatannya, diberikan kehidupan yang barakah, menjadi muslim yang sukses di dunia, sukses di alam kubur, sukses di akhirat. Amin. Al-Fatihah.
materi ini atau doa saja? Ente doa.